Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Puji nama Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita yang ketiga pada pagi hari ini, mari kita saksikan Voice of Pentecost. Shalom saudara, Tuhan Yesus berfirman dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dalam edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai memberi dalam kemurahan hati. Tahukah saudara, memberi dalam kemurahan hati bukan hanya bersifat horizontal di antara sesama manusia, namun juga bersifat vertikal kita kepada Tuhan. Pemberian secara vertikal ini bukan berarti secara literal memberikan langsung kepada Tuhan, melainkan melalui gereja sebagai wakil Tuhan yang merupakan institusi yang sah dan valid untuk mengelola segala bentuk persembahan jemaat yang mereka berikan sebagai persembahan kepada Tuhan, guna perluasan pekerjaan Tuhan dan kerajaannya di muka bumi. Dalam Maleakhi 3 ayat 10, bangsa Israel diperintahkan untuk membawa persembahan ke dalam rumah perbendaharaan atau bait Allah. Dalam Markus 12 ayat 41-44, Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memberi di bait Allah. Pada masa gereja mula-mula di Kisah Rasul 4 ayat 32-37, jemaat membawa persembahan mereka ke hadapan rasul-rasul, dan pada prinsipnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberi persembahan kita ke dalam rumah ibadah atau gereja. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5, Rasul Paulus memuji jemaat Makedonia bahwa meskipun dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka malah meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka sangat kaya dalam kemurahan hati. Sehingga mereka dapat memberi bahkan melampaui kemampuannya. Pemberian yang melampaui logika dan melampaui hitung-hitungan ekonomi manusia hanya dapat dilakukan karena kemurahan hati. Kemurahan hati ini berasal dari pengenalan akan kasih karunia Tuhan, bahwa Ia yang oleh karena kita menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan untuk membuat semua itu terrealisasi, Tuhan Yesus rela mati untuk kita karena Dia mengasihi kita. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 13-14a, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita dan kita mengasihi Dia, inilah yang mendorong kita untuk memberi dalam kemurahan hati. Bagi orang yang suka hitung-hitungan, akan sulit memahami konsep kemurahan hati. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika pemilik kebun anggur membagikan upah yang sama, masing-masing 1 dinar kepada para pekerja yang bekerja di kebun anggurnya. Mulai dari yang masuk terakhir hingga masuk terdahulu. Mereka yang masuk bekerja terdahulu protes dan merasa diperlakukan tidak adil. Sekalipun pemilik kebun anggur sudah memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Mengapa mereka protes? Karena iri hati. Mereka yang tidak memiliki kemurahan hati akan cenderung menjadi iri hati. Bagaimana dengan kita? Bukankah sama seperti jemaat Makedonia dan jemaat Korintus, kita juga telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus? Adakah pengenalan akan kasih karunia tersebut membuat kita menjadi kaya dalam kemurahan hati sehingga kita dapat memberi melampaui kemampuan, bahkan pemberian yang melampaui logika? Prinsip memberi dalam kemurahan hati seharusnya diterapkan dalam keseharian hidup suami istri dalam rumah tangga. Memberi dalam kemurahan hati dilandasi karena suami dan istri saling mengasihi, karena kasih Kristus telah mengikat mereka. Paulus dengan inspirasi Roh Kudus dalam Efesus 5 ayat 25 menyatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kalau dirinya sendiri saja rela diserahkan bagi istrinya, bukankah materi, harta, dan lain-lain sebenarnya menjadi hal yang terlalu kecil untuk diberikan? Selain itu, contoh praktek memberi dalam kemurahan hati sudah dipraktekkan di gereja kita GBI Jalan Gatot Subroto dalam memberikan persembahan sulung setiap tahun. Bukan dengan paksaan, tetapi menurut kerelaan hati dan kekayaan kemurahan hati dari jemaat. Persembahan sulung adalah berkat dari Tuhan.
yaitu seluruh gaji dan penghasilan yang kita terima di bulan Januari dan kita persembahkan di bulan Februari. Tanpa kemurahan hati, tidak mungkin seseorang akan memberikan persembahan sulung kepada Tuhan. Sudah banyak kesaksian dari orang-orang yang memberikan persembahan sulung dari kemurahan hatinya, yang membuktikan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada. Bahkan mereka menerima berkat berkelimpahan. Kita percaya Tuhan memperhitungkan mereka yang taat melakukan firman-Nya. Memberikan persembahan sulung menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin diperkaya dalam kemurahan hati dan semakin merasakan kasih karunia Tuhan. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, saudara dapat scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi dalam kemurahan hati dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya undang boleh bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta kami menyembah, nama-Mu disanjung, Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata sempurna. kami puja Engkau Raja mulia. Mari sembah Dia. Urakalabatashene. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Bapa. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Iralabatashana karalabalaba. Nama-Mu kami sanjung. Oh terima kasih Tuhan. Aku bersyukur. Sungguh nama-Mu yang kami sanjung, kami tinggikan ya Tuhan. Di dalam hidup kami sepanjang hari, sepanjang waktu, hanya nama-Mu saja yang kami sanjung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk ibadah yang ketiga ini.
kami boleh beribadah kembali di minggu yang pertama di bulan Februari. Semua karena anugerah-Mu. Engkau sudah pelihara rumah tangga kami, hubungan suami, istri, anak, cucu, pekerjaan-pekerjaan kami ya Tuhan, usaha-usaha kami Engkau pelihara. Terima kasih Tuhan, Engkau pelihara, Engkau bersama-sama dengan anak-anak kami di dalam sekolah, di dalam studinya. Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami menghampiri hadirat-Mu, kami membawa hati kami. Hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang penuh dengan sukacita. Karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Apapun yang terjadi, baik itu baik atau buruk, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang Immanuel. Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami di dalam suka maupun duka, di dalam penyakit maupun sukacita. Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami mau membawa korban pujian penyembahan kami sebagai dupa, sebagai korban sembelihan yang harum di hadapan-Mu. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru. Urapi dengan urapan yang khusus dari tempat yang maha tinggi, yang mampu mengurapi kami semua, agar kami mengerti betapa baiknya, betapa cintanya Tuhan terhadap setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami memulai lebih dalam lagi ya Tuhan, kami akan mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga, dan kita akan membacakan dengan profetik, dengan suara yang lantang. Deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terkini sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa yang untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, katakan haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba habiskan ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang berkemenangan, bersukacita sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom juga kepada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, di bulan yang baru di tahun ini Tuhan kita baik, amin. Boleh berfellowship satu dengan yang lain, katakan Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan baik, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita.
Mari kita luangkan waktu sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena
kasih-Mu tiada ternilai Tuhan. Sungguh berharga bagimu Tuhan, segala pujian. Kami mau naikkan setiap puji-pujian kami Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah Tuhan. Ya saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat sungguh berharga Engkau sungguh berharga Engkau sungguh berharga Sungguh berharga Engkau Tuhan Yesus bagi kehidupan kami. Sebab itu kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu buat anugerah-Mu yang besar kepada setiap kami ya Bapa. Kalau sampai hari ini Engkau sudah memimpin kami melewati tahun 2023, tahun yang penuh dengan kemenangan, dan kami mengawali tahun 2024, tahun di mana Tuhan memakai setiap kami menjadi terang atas dunia ini. Tuhan pakai setiap kami mewujudkan rencana-Mu ya Bapa. Sampai setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Bagi setiap manusia yang ada di muka bumi, kami berdoa biarlah setiap jiwa-jiwa Engkau melawat, dan Tuhan memberi kesempatan kepada mereka berjumpa dengan Engkau secara otentik ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu di sesi yang ketiga ini. Apa yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu, Engkau menjawabnya. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Kau lepaskan, yang miskin diberkati oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami semuanya. Berbicaralah ya Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu, menyatakan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ucapkan shalom bagi kita semuanya, dan juga shalom bagi jemaat Tuhan yang mengikuti acara ini live streaming. Nah, perkenalkan, nama saya Pendeta Gede Widiada, dan saya bersama dengan istri Ketut Aryani. Dari nama Bapak Ibu sudah bisa menebak, kami adalah orang yang dilahirkan di Pulau Bali, seperti itu. Dan sekarang kami dipercaya oleh Tuhan untuk tinggal di kota Pekanbaru, kota minyak, kota panas, dan terakhir kota banjir. Ya, ada sesuatu yang indah ya Tuhan berikan kepada kami. Nah, Tuhan mempercayakan kepada kami melalui Gembala Pembina Pak Niko sebagai Gembala Rayon 12 di Riau Daratan. Ya, dengan pusat kotanya yaitu Pekanbaru.
Kemudian Tuhan menambahkan di Malaysia dan juga di Bali. Jadi Bapak Ibu kalau pergi ke Bali, ke Malaysia, pergi ke Pekanbaru, punya saudara yang namanya Gede Widiada. Punya keluarga. Nah, saya juga ucapkan terima kasih kepada gembala saudara di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan kepada saya menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah ini menjadi kebutuhan kita bersama-sama. Nah, tema besar kita tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi terang. Dan subtemanya yang saya boleh sampaikan siang hari ini di sesi yang ketiga, bangkit jadi teranglah dalam karakter. Tadi pagi sesi yang pertama saya sampaikan dalam perbuatan. Sesi yang kedua dalam perkataan dan yang ketiga dalam karakter. Nah, kunci dari semua kehidupan kekristenan ada di dalam ini Bapak Ibu. Mari kita akan membaca bersama-sama dari 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6. Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca dengan suara keras, kita imani bahwa setiap kita memiliki karakter Kristus. Kita baca sama-sama 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Dari firman Tuhan ini jelas dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di situ ada kata wajib. Wajib itu harus, bukan pilihan. Dari situ jelas Bapak Ibu. Kalau saya berkata bahwa saya ada di dalam Kristus, maka saya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Semenjak saya memahami firman Tuhan ini, saya berusaha, berjuang melalui pertolongan Roh Kudus untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup Bapak Ibu. Nah, Tuhan itu ingin semua orang Kristen, semua orang percaya itu memiliki karakter yang se-DNA dengan Tuhan Yesus. Atau yang memiliki keserupaan atau segambar dengan rupa Yesus. Kita ini blueprintnya. Pada waktu dibangun, blueprint itu belum jadi seperti yang dia inginkan. Saya percaya membangun bangunan ini ada blueprintnya ya Pak Dokter ya. Kalau nggak ada blueprintnya saya yakin nggak karu-karuan ini bangunan ini. Jadi ada blueprintnya. Setelah itu mulai dipanggil tukang, kemudian dipersiapkan segala peralatan, sarana prasarana untuk membangun ini. Waktu ditanam fondasi, nggak ada yang memuji ya Pak ya. Ih fondasinya bagus gitu, nggak ada. Malah bilang, iki apa ya bangunan iki, welek tenan. Nggak karu-karuan, ini jelek betul. Udah gitu tiang-tiangnya mulai naik gitu. Masih sembraut nggak karu-karuan kan Bapak Ibu. Nggak karu-karuan. Udah begitu mulai kerangkanya di atas, mulai atapnya, kemudian dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Setelah itu sudah sampai ke gardening dan segala macam begitu kira-kira. Interiornya sudah bagus, sudah gitu dibukalah oleh Pak Niko kan. Gunting pita, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, aku buka ini. Tes, masuk semua. Semua seperti cecak begitu kan. Kehidupan kekristenan itu seperti itu Bapak Ibu. Waktu Tuhan mulai menanam fondasi kehidupan kita, kita itu ditanam sedemikian rupa oleh Tuhan. Tuhan tahu masa depan kita, Tuhan tahu pemberdayaannya dengan kita. Makin besar kepercayaan yang Tuhan akan beri kepada kita, kita makin ditanam, makin dalam.
Sama dengan bangunan, makin tinggi bangunan itu, maka dasarnya makin dalam. Waktu kita dibangun dasarnya sakit. Seandainya dasar itu bisa menjerit, ya kan menjerit. Paku bumi ketika mulai ditancapkan. Doh, doh. Begitulah hidup Bapak Ibu dan saya. Sakit, sakit. Kapan berakhirnya ini? Kok dalam betul ini? Bapak Ibu tidak tahu kalau Tuhan mau memakai kita. Dahsyat, hebat, tidak terbatas. Makanya dalam sekali kita dipancangkan begitu. Setelah itu mulai dibangun. Waktu dasar kehidupan kita dipancangkan dalam-dalam. Setiap hari kita membaca firman Tuhan. Makin baca firman Tuhan, kok makin sakit nih Bapak Ibu. Kenapa? Karena makin banyak yang dikoreksi oleh Tuhan. Karena Tuhan mau pakai kita. Gedung yang tinggi, yang megah. Yang semua orang akan berdecak kagum dengan Yesus. Dengan hasil karyanya yang hebat seperti itu. Sakit kan waktu dibentuk? Tapi setelah jadi, semua orang memuji kita. Itu kehidupan kekristenan Bapak Ibu. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu dan saya sedang di dalam pembentukan daripada Tuhan, jangan menggerutu, jangan mengeluh, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita. Dia sudah menyediakan masa depan bagi kita, masa depan yang penuh dengan harapan, bukan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Itu Tuhan sudah siapkan. Dan Tuhan tahu, dia lebih hebat dari kita. Makanya jangan sok tahu. Sedikit-sedikit, masa depanku, aku ingin jadi direktur, ingin menjadi ini, ingin menjadi itu. Jadi direktur itu kecil banget. Jadi CEO kecil banget. Jadi pengusaha kecil banget. Tuhan itu jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Dari sini jelas ya Bapak Ibu, targetnya Tuhan Yesus memilih saya, memilih Bapak Ibu dan semuanya. Targetnya adalah serupa dan segambar dengan Dia. Seperti firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga apa? Ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ada proses yang harus kita lewati. Prosesnya apa? Justification, sanctification, dan glorification. Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa melompat. Setelah kita diselamatkan, diberi anugerah keselamatan oleh Tuhan, saya enggak mau mengalami pemurnian, saya enggak mau mengalami proses pembentukan, saya langsung saja dimuliakan begitu. Enggak bisa. Kita harus melewati tahapan ini. Seperti seorang pembuat emas. Emas itu harus diambil dulu bersama-sama dengan pasir. Diolah sedemikian rupa, dipisahkan, diayak. Kemudian mulai dipanaskan dari api yang mungkin itu 100 derajat, 200 derajat, 300 derajat, sampai ratusan derajat supaya bisa membuat emas itu menjadi murni. Itu menyakitkan Bapak Ibu. Saya kalau cerita menyakitkan nanti habis waktu saya. Tapi saya sambil masuk nanti saya akan potong-potong seperti itu. Banyak orang berkata begini, jadi orang Kristen enak ya. Tiap minggu haleluya. Begitu enak ya. Terus lihat lagi, enak ya semua pakai mobil. Apalagi khotbahnya, 3 bulan jadi Kristen. Motor ganti dengan mobil. Tambah lagi Bapak Ibu. Saya enggak bakal khotbah itu. Dari dagang bakso pikul begini, 3 bulan jadi Kristen.
punya nanti 3 ruko berupa depot bakso enak sekota Bekasi Timur begitu saudara. Saya enggak bakal khotbah yang model begitu. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Tuhan mengajarkan kepada kita melalui proses. Bisa enggak bakso pikul jadi punya toko? Bisa. Tapi itu bukan motivasi kita. Jadi karyawan biasa suatu saat jadi direktur seperti Pak Gembala, Bapak Ibu sekalian. Bisa enggak ya? Bisa. Jangan pernah katakan, saya ini karyawan biasa, enggak punya apa-apa. Memang enggak punya apa-apa. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang punya segalanya bagi kita. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Jangan kurung kuasa Tuhan dengan keterbatasan pikiran kita. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan keterbatasan pikiran kita. Kalau Pak Niko selalu bilang begini, memang otak kita kan segede apa Bapak katanya Bapak? Bau. Bagaimana bisa memikirkan pikiran Tuhan yang begitu besar? Makanya setelah saya memahami prinsip-prinsip kekristenan, firman Tuhan ini, saya nggak mau batasi pikiran saya yang kecil, yang nggak punya apa-apa, yang tidak berdaya, yang lemah. Saya nggak mau batasi. Saya buka pikiran saya, mindset saya rubah sedemikian rupa. Nah, saya lanjut. Mengapa orang Kristen harus bangkit dan menjadi terang dalam karakter? Nah, ini kita mulai belajar Bapak Ibu. Saya mau berilustrasi dulu ya. Kalau Bapak Ibu suka baca buku yang ditulis oleh John Maxwell, adalah seorang mentor yang baik soal leadership, soal kepemimpinan. Beliau berkata pernah begini, bahwa karisma yang kalian punya dapat membawa kalian ke puncak karir. Tapi untuk bertahan di puncak karir, Anda perlu karakter yang baik. Banyak orang setelah punya jabatan, setelah punya kekuasaan, setelah punya harta, karakternya berubah. Di dalam Alkitab banyak contoh-contohnya. Jangan sampai kita seperti itu. Sebelum punya kekuasaan, sebelum punya jabatan, punya harta, ketemu kita Pak ya langsung, shalom Pak. Begitu Pak, shalom. Nunduk-nunduk begini. Setelah punya kekuasaan, shalom. Ketemu gembala pun juga hanya ujungnya saja, halo. Ya. Jangan sampai kita seperti itu. Karena untuk bertahan di tempat, di posisi yang tinggi, membutuhkan karakter. Saya pernah baca dalam satu media di luar negeri atau di Indonesia, syarat untuk menjadi seorang direktur, seorang CEO, dibutuhkan yang punya karakter yang baik. Bukan punya S7, bukan ternyata Pak. S7 itu kan setuju kan artinya. Ya, ternyata tidak. A good character. Wah ternyata itu yang utama Bapak Ibu. Nah, jadi betapa pentingnya kita itu membangun karakter yang baik Bapak Ibu. Hubungannya apa? Bangkit jadi terang dalam apa? Karakter. Nah nanti Bapak Ibu akan tahu kemana hubungannya ini semua. Tapi kita tahu dulu alasan-alasannya ya. Mengapa orang Kristen harus bangkit dan menjadi terang dalam karakter? Yang pertama, karakter mencerminkan iman kita. Wah ternyata dalam ini Bapak Ibu. Jadi karakter kita baik atau buruk atau apapun itu menggambarkan iman kita. Nah iman itu kan berbeda dengan keyakinan, kepercayaan. Iman itu dasarnya janji Tuhan. Kalau kepercayaan atau keyakinan itu dasarnya bisa orang lain, bisa dengan kekuatan diri
sendiri. Tapi kalau iman dasarnya adalah janji Tuhan. Dan kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepatinya. Karena Tuhan bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang dapat untuk merealisasikan semua firman-Nya. Semua janji-janjinya. Jadi karakter mencerminkan iman kita. Saya bacakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ke 8. Mungkin tidak semuanya, ada hal-hal penting di situ. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada apa? Imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Bapak Ibu, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, dasarnya itu adalah iman. Karena iman kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Alkitab berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dasar kita percaya kepada Yesus itu iman. Makanya Abraham disebut bapak daripada orang beriman. Bapak banyak bangsa, orang beriman. Nah, tetapi iman saja tidak cukup. Ini yang saya mau jelaskan. Makanya kenapa masih banyak muncul, kenapa ya menjadi orang Kristen, tapi kok enggak saling mengasihi. Kenapa ya jadi orang Kristen, tapi kok jahat. Kenapa jadi orang Kristen, tapi kok nipu. Kenapa jadi orang Kristen, perkataannya itu kebun binatang semuanya. Kenapa semua itu? Karena imannya berhenti hanya sekedar aku percaya kepada Yesus. Harusnya iman itu harus ditambahkan apa Bapak Ibu? Kebajikan. Kebajikan itu perbuatan baik. Kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu orang Kristen wajib membaca Alkitab firman Tuhan setiap hari. Mau 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, 5 pasal. Wajib, karena itu menambahkan kebajikan dengan pengetahuan. Menambahkan lagi pengetahuan dengan penguasaan apa? Diri. Gara-gara pemimpin tidak menguasai dirinya, hancur semua karier. Betul enggak Bapak Ibu? Gara-gara seorang ayah, seorang bapak tidak dapat menguasai dirinya sendiri, istrinya dipakai sansa, dilaporkan KDRT, masuk penjara. Bubar semuanya. Betul begitu? Jadi ditambahkan, Pak memang saya dilahirkan tipe marah-marah loh saya Pak. Tipe marah-marah saya Pak. Tipe bisa lempar meja Pak kalau saya marah Pak. Roh Kudus itu memberikan kita buah. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus memberikan kita Roh Kudus. Salah satu buah Roh Kudus adalah penguasaan. Kalau kita punya Yesus, kita punya Roh Kudus, pasti kita mampu untuk menguasai diri kita. Tapi kalau kita tidak punya Roh Kudus, ya wajar wae jarine wong Jawa. Ya wis ngono gitu. Wajar ora ono Roh Kuduse. Wis gitu. Rono, Roh Kudus rono. Kalau kita punya Roh Kudus, pasti kita bisa menguasai diri kita. Roh Kudus mengingatkan, jangan kebablasan lah. Marah ya marah, tapi ojo kebablasan. Engkau repot urusan itu. Jangan kebablasan. Itu kan Roh Kudus ngingeti terus itu. Betul ya? Begitu ya. Terus ditambahkan lagi apa? Ketekunan. Enggak boleh biar pet katanya Pak Gembala Pembina. Wih sebentar terang, sebentar apa? Mati begitu.
sebentar berbuat baik, sebentar berbuat jahat begitu. Sebentar jujur, sebentar bohong begitu. Ini enggak boleh. Jadi ini mesti terus dengan tekun. Lah kalau tekun itu kan perlu pelatihan. Ya mungkin hari ini meleset, ya sudahlah besok bangkit lagi. Loh bisa begitu? Alkitab ngomongnya begitu kok. Walaupun kamu jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Artinya tidak sampai tergeletak itu kamu bangkit lagi. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Jangan jatuh terus nyemplung ke jurang. Itu orang Kristen tuh seperti itu Bapak Ibu. Jatuh ya, sudah apa-apa, bisnisnya ambruk Pak. Ya bangun lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Berusaha lagi, bangkrut lagi, ya bangun lagi. Wah kok terus menerus begitu ya? Ya ambruk badan ini. Dia bilang, Thomas Edison yang menciptakan lampu ini. Kalau dia tidak mengalami kegagalan ratusan kali, Bapak Ibu tidak pernah menikmati lampu ini. Kita akan gelap gulita semuanya. Tapi karena dia jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Gagal, dia survei lagi, observasi lagi. Terus begitu. Jadilah lampu Edison. Ini lampu yang diciptakan oleh Thomas Edison itu Bapak Ibu. Nah, kemudian apalagi ketekunan ditambahkan kesalehan. Kesalehan ditambahkan juga kasih akan saudara-saudara. Seiman dan juga kepada semua orang. Pertanyaannya kan begini, Pak Gede, apakah saya harus menambahkan iman dengan semua yang tercatat ini? Iya, supaya keselamatan Bapak Ibu dan saya miliki ini sempurna. Sebab, nah boleh diteruskan, bagaimana jika saya tidak memiliki karakter Yesus? Ini jawabannya Bapak Ibu. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Makanya kenapa kita setiap bulan melakukan perjamuan kudus untuk mengingat. Bapak Ibu dan saya semua dari Comberan. Dari mana Bapak Ibu? Comberan itu apa bahasa? Dari parit kita semua, dari lumpur dosa. Kita diangkat sedemikian rupa oleh Tuhan Yesus. Itu kita diingatkan terus menerus Bapak Ibu. Supaya kita tidak buta dan tidak picik karena kita lupa dari mana kita berasal. Diingatkan terus menerus. Makanya kalau kita tidak memiliki karakter Yesus, ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Sekarang bagaimana jalan keluarnya? Pak ini bagaimana jalan keluarnya ya? Nah jalan keluarnya itu di dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-9. Dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ambilkan aja salah satunya ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya kamu tidak akan pernah tersandung. Panggilan Bapak Ibu dan saya yang pertama adalah panggilan untuk menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Tapi jangan berhenti ya, yang penting saya sudah punya tiket ke surga loh Pak. Udah ya, saya nggak melayani lah Pak. Panggilan yang kedua adalah panggilan untuk melayani. Melayani siapa? Melayani Tuhan dan melayani sesama. Untuk mengimplementasikan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, jiwamu, dan kasihi juga sesamamu. Jadi panggilan kita yang kedua adalah panggilan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama atau pekerjaannya. Tapi panggilan yang ketiga adalah untuk glorification. Nah setelah itu kan ada prosesnya tuh. Nah baru yang terakhir glorification. Makanya saya katakan kita tidak dapat melompat dari keselamatan langsung glorification. Ada prosesnya yang kita lewati.
Jadi jalan keluarnya adalah berusaha sungguh-sungguh. Artinya ada perjuangan Bapak Ibu. Tidak santai-santai kita untuk mendapatkan itu semuanya. Supaya apa? Panggilan dan pilihan kita itu apa? Makin teguh. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan apa? Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jalan keluarnya, berusaha sungguh-sungguh. Rajin ibadah, rajin saat teduh, rajin melayani, rajin berbuat baik, rajin, semua rajin Bapak Ibu. Terus seperti itu. Suatu saat saya diminta, ya karena saya ketua senat di STT Bethel Petamburan, pada waktu meeting rapat kerja, saya menyampaikan tentang masalah kerajinan, etos kerja. Waktu itu saya menemukan sesuatu, ternyata kemalasan adalah sumber kemiskinan rohani. Wah, kaget saya. Jadi orang yang malas itu identik dengan miskin rohani. Dari miskin rohani, akhirnya miskin juga secara apa? Jasmani. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya mau diberkati oleh Tuhan, jangan mau kita malas. Karena malas itu kemiskinan rohani. Kalau kita miskin secara rohani, maka kita akan miskin secara apa? Jasmani. Suatu saat saya belajar dari istri saya ini. Istri saya ini dia konselor yang baik. Biblical ya. Nah, jadi apa yang saya pelajari di situ adalah begini Bapak Ibu. Kan ada tingkat kecerdasan manusia. Yang pertama adalah IQ. Kecerdasan intelektual kita. Punya anak, intelektual kecerdasannya 140, bagus. Tapi jangan bangga dulu, ada yang lebih di atas lagi. Yaitu apa? Kecerdasan emosional. Cerdas secara intelektual, tapi tukang ngambek, marah-marah, tukang berkelahi, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam usahanya. Nggak bisa dibendung kalau dia lagi emosi. Semua orang dipukul sama dia. Gagal total. Pandai-pandai, tapi gagal. Tapi jangan bangga dulu dengan kecerdasan emosional. Ada yang lebih tinggi. Kecerdasan spiritual. Kalau anak Bapak Ibu dan saya cerdas secara spiritual, itu akan berpengaruh cerdas secara emosi. Dia akan berpengaruh cerdas secara intelektual. Dan anak kita berpotensi untuk menjadi orang yang berhasil dan beruntung dalam kehidupannya. Anak kita menjadi anak-anak yang sukses di dalam hidupnya. Nah, ini sesuatu yang sering dilupakan oleh orang tua kan. Yang penting anak itu kecerdasan intelektualnya 140. Maaf ya Bapak Ibu, jangan tersinggung dengan saya. Ini di Pekanbaru nih Bapak Ibu. Anak itu dari jam 7 pagi disekolahkan sampai dengan jam 2 pulang dari sekolah. Kemudian dikursuskan piano, drum, dikursuskan macam-macam kursus, matematika. Pulang lagi Bapak Ibu, malam hari jam 8 kursus renang. Tiba di rumah langsung pingsan anak itu Bapak Ibu. Mau cerdas, jadi nggak cerdas. Kenapa? Karena sudah keletihan anak itu. Seharusnya orang tua mendorong anak itu, kamu tuh cerdas dulu secara spiritual. Saat teduh setiap hari, bangun tidur cari Tuhan lebih dahulu. Baca Alkitab satu pasal, memuji dan menyembah Tuhan. Karena dari kecerdasan spiritual berpengaruh emosional, berpengaruh kepada intelektual. Dan ujungnya itu berkat. Sampai di situ ya, bisa nangkep ya Bapak Ibu ya. Saya sebut aja karakter Simpson, ini contoh ya.
Nah, saya cepat dulu lah. Waktunya sudah mulai mendekati ini. Simpson ini dipakai dan diurapi Tuhan luar biasa. Betul ya? Memiliki pengurapan yang unik, berkarisma, kuat, berperkasa. Tetapi tidak bisa mengendalikan diri. Selalu menimbulkan kerusuhan, tidak bisa ditegur atau dinasehati, meremehkan dan tidak menjaga urapan Tuhan. Ujung-ujungnya kemana itu si Simpson itu ya? Matanya buta. Bahasa Madura yang bilang mate. Padahal dia punya urapan itu luar biasa. Ini yang saya katakan tadi. Karisma bisa membawa kita ke posisi jabatan yang tinggi. Tapi untuk bertahan di posisi yang tinggi membutuhkan karakter. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya talenta, diurapi oleh Tuhan, tetapi karakter kita nggak bisa kita bangun, maka apa yang terjadi? Ujung-ujungnya itu tadi, mata buta. Tadi kan dikatakan kalau kamu tidak memiliki itu, maka kamu buta dan apa? Picik. Secara rohani, buta rohani kita. Picik rohani kita. Sehingga tidak bisa melihat mana sih yang benar, mana yang baik. Tidak bisa kita lihat. Karena semua gelap Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu untuk merubah karakter, apa yang harus kita kerjakan? Boleh dilanjutkan? Kita harus mengubah apa? Mindset kita. Mindset kita. Langsung saja ya. Nah, Roma 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan apa? Dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi untuk mengubah karakter Bapak Ibu dan saya, yang Tuhan ubah itu mindset kita ini. Mindset kita yang lama apa sih Bapak Ibu? Banyak sekali yang negatif. Saya beri contoh, keyakinan tertentu. Pak Pendeta datang ke rumah saya. Kemarin ada kupu-kupu loh 2 masuk Pak ke rumah saya. Apa hubungannya kupu-kupu dengan kedatangannya Pak Pendeta gitu loh. Itu kan mindset lama. Oh pantes anak gadismu sudah usia 40 enggak laku-laku. Tiap dia maghrib jam 6 malam itu dia berdiri di ambang-ambang pintu rumah. Apa hubungannya? Berdiri di ambang pintu rumah dengan enggak laku tuh loh, apa hubungannya? Oh pantes pantatmu bisulan. Habis setiap hari kamu itu duduk di atas apa? Bantal. Kalau memang ini benar, maka sopir-sopir banyak bisulan Bapak Ibu. Ada lagi mindset yang lama ini. Oh, untuk kamu dapat rejeki, kamu harus berjalan lurus, kemudian kamu harus mengarah ke timur. Saudara, kalau kita sudah ada di dalam pesawat, saudara nggak tahu mau lurus atau ke timur tuh nggak tahu loh saudara. Kalau tahu tuh saudara hebat, lebih hebat dari Tuhan itu saudara. Yang tahu itu kan cuman pilot kan. Mau lurus, mau apa? Ke timur, ke barat, mau kemana. Yang tahu kan pilotnya. Saudara yang duduk di belakang nggak tahu mau lurus kah, mau timur kah, mau barat enggak. Coba kalau percaya, hanya dengan ke timur aku dapat rejeki. Artinya begitu saudara naik pesawat, siap-siap kehilangan rejeki. Karena dibawa ke barat, dibawa kemana-mana. Betul enggak begitu? Itu mindset kita yang lama. Oh saya ini nggak tamatan SMA, saya nggak tamatan universitas. Bagaimana saya bisa berkarir seperti si A, si B, si C dan segala macam. Itu mindset kita semua yang lama. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang bagi Allah tidak ada yang mustahil, kita tidak punya itu. Tapi sekarang Bapak Ibu dan saya punya Tuhan Yesus. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Kita punya Allah yang hebat seperti itu. Makanya Tuhan bilang apa? Ini loh perbaharui akal budimu itu setiap apa? Hari. Itu berbicara apa? Mindset kita. Jadi berubahlah oleh pembaharuan budi itu berbicara tentang apa? Mindset. Nah saya kasih contoh begini. Boleh diteruskan ya?
Dahulu kita hanya ingin tampil baik, sekarang harus berubah, selain tampil baik juga menjadi apa? Nah itu, dulu kan kita ini banyak topeng nih. Wah, karena di dalam ini banyak tatonya begitu kan, maka selalu ditutup begitu. Tampil baik, tapi tidak berbuat baik. Kalau sekarang tampil baik perlu dong Bapak Ibu, perlu. Pakai jas, pakai dasi, perlu Bapak Ibu, sangat perlu tampil baik ya. Pakai parfum, jangan lupa ya dari rumah, supaya begitu masuk ke ruangan ini langsung aroma parfum ya. Tapi jangan sekedar itu, sekaligus juga harus menjadi baik. Dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai apa? Terang Kristus. Mengikut dalam bahasa Yunaninya itu akoloteo. Artinya pertama berjalan di jalan yang sama yang Yesus jalani. Kedua mengikuti jejak langkah sama seperti seorang murid mengikuti jejak apa? Gurunya. Itu yang disebut dengan akoloteo. Mengikut Yesus. Jalannya kemana kita ikuti. Kemudian petunjuknya seperti apa, kita jalankan petunjuknya itu. Itu yang disebut mengikuti atau akoloteo. Siap Bapak Ibu? Merubah kehidupan kita ke depan. Itu berarti mengubah apa? Mindset kita. Kedua, karakter mencerminkan kepribadian kita. Kan begitu. Kepribadian adalah kekhasan sifat atau kecenderungan cara berperilaku yang diperlihatkan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Kepribadian berkaitan dengan kekuatan, dorongan, keinginan, pendapat, serta sikap yang terdapat pada seseorang dalam kehidupan sosialnya maupun dalam menghadapi sesuatu keadaan. Kepribadian merupakan pendirian yang menjadi identitas seseorang dalam melakukan bentuk tindakan tertentu dari rangkaian sifat yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi karakter menggambarkan iman kita. Karakter menggambarkan apa Bapak Ibu? Kepribadian kita. Lah kepribadian kita itu berupa apa? Praktek sehari-hari kepribadian Yesus itu seperti apa? Saya kutip dari beberapa saja. Yang pertama adalah tulus, kedua kasih, ketiga saling menghormati, keempat murah hati, dan yang kelima rendah hati. Ini beberapa kepribadian dari Tuhan Yesus. Ini yang kita bentuk, ini yang kita format ulang dalam kehidupan kita. Dulu bukan tulus tapi bulus. Ya, dulu misalnya pelit, sekarang kasih. Dulu kita kurang menghormati orang lain, sekarang saling menghormati. Dulu pelit, sekarang murah hati. Dulu kita arogan, sombong, sekarang rendah hati. Ini kan perlu format, mindset kita mesti kita rubah. Dan mengubah mindset kita itu tidak bisa dalam waktu semalam, tapi memerlukan waktu yang panjang. Tergantung Bapak, Ibu, dan saya mau berubah atau tidak. Karakter kita juga mencerminkan karakter Yesus Kristus. Ini kuncinya Bapak Ibu. Jadi yang ketiga, karakter kita harus mencerminkan karakter Yesus Kristus. Kenapa? Karena barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu sebabnya Paulus memberikan tekanan kepada jemaat di Filipi. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekarang apa hubungannya dengan bangkit, jadilah terang dalam karakter? Waktu Bapak, Ibu, dan saya memiliki karakter Yesus, maka dunia akan berbondong-bondong ikut Yesus. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Saudara, ini kejadiannya di India, sudah lama sekali. Ada seorang misionaris,
Suatu saat dia berjumpa dengan Mahatma Gandhi. Misionaris ini sudah bolak-balik menginjili orang India, tetapi tidak ada yang bertobat. Kemudian dia bertanya kepada Mahatma Gandhi. Dan dia bertanya begini, Mahatma Gandhi, Bapak Ibu tahu ya Mahatma Gandhi ya? Beliau adalah seorang filsuf yang handal, filsuf yang sangat dihormati, disegani di India, bahkan di dunia ya, dia seorang filsuf. Dan dia suka membaca kitab Mazmur. Mahatma Gandhi suka baca kitab Mazmur, masa Bapak Ibu dan saya tidak suka baca kitab Mazmur. Kita lebih suka dari dia ya. Bertanya misionaris ini, pertanyaannya begini, bagaimana caranya agar orang India dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Selama saya menjadi seorang misionaris di India, tak satu pun orang India yang bertobat. Senyum-senyum Mahatma Gandhi. Gitu ya, gampang. Kalau mau orang India itu bertobat, gampang katanya. Loh gampangnya di mana Pak Mahatma Gandhi? Gampangnya adalah sederhana, gampang. Yaitu apa? Semua orang Kristen harus berkarakter Kristus. Maka orang India akan bertobat. Dan sekarang ini memang benar. Ada satu gereja lokal yang luar biasa dipakai Tuhan, yang anggotanya kurang lebih 300.000 jiwa anggotanya. Kemudian dia diberi visi oleh Tuhan untuk membangun 40 gereja lokal yang berkapasitas sama 300.000. Artinya India sedang dilawat oleh Tuhan. Dan saya percaya Indonesia juga dilawat oleh Tuhan. Jadi sangat relevan kalau tahun 2024 tahun untuk kita bangkit jadi terang. Dalam hal apa? Karakter. Supaya kita semua dipakai oleh Tuhan, mewujudkan impian Tuhan. Yaitu setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saudara siap? Saya juga siap. Yang siap angkat tangan. Tuhan Yesus, Engkau yang tahu karakter kami masing-masing. Engkau yang tahu kepribadian kami masing-masing. Kami tidak sanggup mengubah dengan kekuatan kami sendiri. Tapi kami punya Roh Kudus yang menolong kami, yang sanggup untuk mengubah karakter kami, yang mengubah mindset kami ya Tuhan. Sebab itu hari ini curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Curahkan kekuatan-Mu dari surga kepada setiap kami. Agar kami mampu mengubah karakter kami menjadi seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Kami diberi keberanian untuk melangkah. Kami diberi kekuatan untuk melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Buatlah jemaat-Mu di sesi yang ketiga berhasil, beruntung oleh karena karakter kami memiliki karakter Yesus. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu diberkati firman Tuhan hari ini. Benar. Puji Tuhan. Kita mau dibentuk menjadi terang dalam hal apa? Dalam hal apa? Karakter siapa? Benar ya? Benar mau ya? Prosesnya lumayan loh. Siap dibentuk? Puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Gede Widiada yang sudah menjadi berkat buat kami di sini. Terima kasih. Tuhan pasti tuntun Bapak lebih dari ini. Terima kasih. Ya, kita mau masuk dalam perjamuan Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapak buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Engkau bentuk terus kami. Bahkan Engkau telah perlengkapi setiap kami
untuk kami bangkit menjadi terang, khususnya dalam karakter kami. Karakter kami adalah karakter seperti Kristus telah hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang memeteraikan setiap firman Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan Roh Kudus itu juga yang menuntun kami. Kami percaya setiap firman Tuhan yang disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami mau masuk dalam perjamuan ini, kuduskan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk masuk perjamuan. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Oh, Yesusku, korbanmu mulia. Darahmu suci. Mari angkat kedua tangan saudara. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Oh, Yesusku, korbanmu mulia. Yesusku, korbanmu mulia. Sekali lagi dengan iman katakan Yesusku. Yesusku, korbanmu mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, peristiwa 2000 tahun yang lalu Engkau telah lakukan itu begitu sempurna. Sesungguhnya kamilah yang disalibkan itu karena dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya kamilah yang menderita itu karena sakit penyakit kami. Kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Engkau gantikan kami di kayu salib. Engkau rela mati bagi kami. Terima kasih, bahkan sebelum Engkau serahkan nyawamu kepada Bapa, Engkau sendiri yang berkata, it is finished. Sudah selesai. Dosa kesalahan kami sudah selesai. Sakit penyakit kami sudah selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah tahu kebenaran itu. Kami tahu karya di kayu salib itu hanya satu kali. Kami tidak mau menyia-nyiakan itu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mau masuk dalam perjamuan ini. Berkati setiap kami, layakan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati hamba-hambamu, tangan-tangan hambamu ini yang melayani meja ini. Kuduskan setiap mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu.
darah-Mu sucikan. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seperti salju, oh Yesusku, korban-Mu mulia. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seperti salju, oh Yesusku, korban-Mu mulia. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seperti salju, oh Yesusku, korban-Mu Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdua. Yesusku, korban-Mu mulia. Yesusku, korban-Mu mulia. Roti di tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan di tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, ketahuilah, di dalam darah ini ada kehidupan.
Di dalam darah ini ada mujizat. Di dalam darah ini ada kesembuhan. Di dalam darah ini ada masa depan. Masa depan yang indah penuh pengharapan dalam Kristus Yesus. Di dalam darah ini ada perlindungan yang sempurna. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Dia baik, terima kasih Tuhan. Dialah Rabbah sandaramu, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Dialah Rabbah terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua kaki saudara. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah berkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Baik yang ada di ruangan gedung ini maupun yang mengikutinya secara online. Terima kasih kami semua sudah dipulihkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah Engkau sudah kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Kami bersyukur kami semua sudah terlepas dari ikatan keduniawian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oh ya, mengawali pengumuman. Kalau masih hujan nanti di bawah, tidak ada salaman dulu ya. Iya, iya. Tapi kalau udah berhenti kita imanin. Berhenti. Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Mengawali pengumuman, nanti akan kita lihat pengumuman yang kegiatan sepekan lewat audio. Izinkan saya memberikan pengumuman tambahan untuk memberitakan bagi Bapak Ibu, kami dari bidang KUL akan melaksanakan diklat spesial KUL atau diklat KUL bagi jemaat GBI Bekasi Plaza. Kalau rencananya kalau Tuhan izinkan kita akan laksanakan pada hari Sabtu minggu keempat di bulan Februari. Bagi Bapak Ibu seluruh jemaat khususnya gembala-gembala KUL yang belum mengikuti diklat KUL diharapkan atau diwajibkan untuk bisa mendaftarkan dirinya. Dan pendaftaran kami sudah buka dari sekarang, nanti bisa menghubungi Ibu Lina Siswanto dari Sekretariat Gereja maupun juga kepada saya sebagai Kabid KUL di GBI Bekasi Plaza. Jadi demikianlah pengumuman dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin bertanya apakah di antara Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir di GBI Bekasi Plaza? Boleh lambaikan tangannya. Tidak ada, puji Tuhan, semua jemaat yang setia. Baiklah Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik sambil mendengarkan pengumuman sepekan. Kami juga mempersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin membawa persepuluhan dan juga persembahan sulung.
Shalom, halo, bagaimana kabar saudara? Tentunya semakin diberkati, tetap sehat dan selalu bersuka cita. Sekarang kami akan menyampaikan susunan pengumuman yang sudah dirangkum untuk selama 1 minggu depan. Ayo kita simak baik-baik bersama-sama agar jangan sampai salah. Dan inilah pengumuman yang pertama. Sehubungan dengan satu dan lain hal, maka untuk kul 3 yang diadakan hari ini diundur menjadi Minggu 18 Februari 2024 atau Minggu ketiga. Yang kedua saudara, doa puasa akan diadakan pada Rabu 7 Januari 2024 pukul 10 pagi di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara dan seluruh jemaat untuk dapat hadir dan berdoa bersama. Yang ketiga saudara, doa APT atau Street Prayer Tower akan diadakan setiap Rabu pukul 18 WIB melalui Zoom. Dan Zoom akan dibagikan melalui grup-grup WA yang ada di gereja. Yang keempat, sehubungan dengan hari libur Isya Mi'raj, maka kegiatan WBI dan Umas pada Kamis 8 Februari 2024 ditiadakan. Yang kelima, yang terakhir saudara, sehubungan dengan hari libur Imlek, maka kegiatan doa pagi pada Sabtu pagi 10 Februari 2024 ditiadakan. Demikianlah pengumuman. Salam milenial and happy Sunday. Baik, Bapak Ibu saya undang boleh bangkit berdiri. Mari kita arahkan tangan kita pada benih yang sudah kita tabur. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Ketaatan, kesetiaan Engkau telah berikan bagi setiap kami. Bahkan benih yang kami tabur pun Allah sendiri yang menyediakannya bagi kami. Baik ucapan syukur dan terima kasih kami, seluruh persepuluhan kami bawa di hadapan-Mu dengan ketaatan kami dan kesetiaan kami. Terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan yang mengelolanya biar dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Bahkan setiap kami yang menabur dengan sukacita, apapun yang kami perbuat, Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Shalom. Ya, atas nama pendeta, jemaat, dan seluruh pengerja GB Bekasi Plaza, kami ucapkan terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Gede Sudiadi yang telah melayani di dari ibadah pertama, kedua, dan ketiga di GB Bekasi Plaza. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak. Saudara mau menjadi terang, amin. Mau hidup seperti Yesus, amin. Kita nyanyikan lagu ini. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus,
kasih untuk ibadah kami pada hari ini, ibadah 1, 2, dan 3. Terima kasih Tuhan Kau telah melawat umat-Mu di tempat ini. Terlebih juga kami telah mendengarkan firman Tuhan melalui pelayanan yang dilakukan oleh hamba-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Gede Widyadi yang telah melayani di tempat ini. Berkati pekerjaan, pelayanan keluarganya. Bahkan juga dimanapun Tuhan Kau tempatkan, Kau kirimkan, Tuhan selalu menyertainya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga gembala kami, juga kedua wakilnya, para hamba-hamba Tuhan di tempat ini, dan terlebih seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan kami rindu semua Tuhan, bahwa firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini, itu boleh rema dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, hidup kami seperti Engkau Tuhan. Sebagaimana Engkau telah hidup, demikianlah kami rindu Tuhan, hidup kami terus diubahkan, bahkan seperti Engkau hidup. Tuhan terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami, semua Tuhan ada di dalam penyertaan-Mu. Terlebih kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia yang sebentar nanti tanggal 14 kami akan mengadakan pemilihan umum serentak di seluruh Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan berikanlah kedamaian atas bangsa kami, berikanlah keamanan atas negeri kami. Tuhan Kau juga memberikan pemimpin-pemimpin yang terbaik atas bangsa kami, negeri kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, para wakil rakyat di MPR, DPR, bahkan di tingkat DPRD. Tuhan, pilihkan yang terbaik, tentukan yang terbaik. Biarlah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan dan yang akan membawa bangsa ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami bersuka cita. Hari ini Tuhan Kau telah memberkati kami dan kami rindu untuk setiap hari kami berjalan bersama dengan-Mu. Tuhan, kami akan pulang dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Mu. Mari kita bersama-sama terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap saudara. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Mohon berikan jalan kepada tim penggembalaan untuk dapat menyapa Bapak Ibu Saudara di bawah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.